Presiden Joko Widodo merestui aturan penambangan bahan bakar nuklir di Indonesia. Penambangan bahan baku nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang keselamatan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Terbitnya aturan ini dipercaya bisa mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Infrastruktur dasarnya sudah siap, kita sudah punya Batan, kemudian BRIN, kajiannya sudah lengkap, perjalanan nuklir kita sudah 50 tahun, dan para engineer kita sudah memiliki kompetensi puluhan tahun pengalaman. Sebetulnya tinggal political will dan komitmen dari pemegang kebijakan kita, apakah mau mewujudkan PLTN sebagai bauran energi bersih yang sudah lama tertuang dalam program kemandirian energi kita. Pengembangan energi nuklir di Indonesia dimulai pada tahun 1954 saat Presiden Soekarno membentuk Panitia Negara untuk penyelidikan radioaktivitas yang dipimpin oleh G.A. Sewabesi. Panitia Negara ini bertugas untuk menyelidiki kemungkinan adanya jatuhan radioaktif akibat uji coba senjata nuklir Amerika di Samudra Pasifik. Pada tahun 1958, Panitia Negara untuk penyelidikan radioaktivitas berubah menjadi Dewan Tenaga Atom, dan setahun kemudian Lembaga Tenaga Atom resmi didirikan. Pada tahun 1961, Indonesia mendapatkan dana sebesar 350.000 US dollar dari Atom for Peace Program untuk membangun reaktor pertama di Bandung. Kemudian pada tahun 1965, reaktor ini diresmikan dan Lembaga Tenaga Atom diganti nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional atau Batan. Program nuklir Indonesia sempat terbawa ke ranah politik, khawatir akan kekuatan negara barat. Presiden Soekarno menyatakan rencana untuk membuat senjata nuklir sebelum akhir tahun 1965. Hal ini diinspirasi oleh keberhasilan Tiongkok dalam meledakkan senjata atom pada akhir 1964. Melalui poros Beijing-Jakarta, Presiden Soekarno dengan dibantu oleh Tiongkok berencana melakukan peledakan bom atom pertama di wilayah timur Indonesia dan akan diklaim sebagai uji coba senjata nuklir Indonesia. Namun, rencana ini tidak pernah dilaksanakan akibat peristiwa politik tahun 1965 yang menyebabkan Presiden Soekarno turun dari jabatannya. Pada era Presiden Soeharto, program nuklir Indonesia berubah seutuhnya menjadi program nuklir untuk sipil. Era Soeharto yang lebih cenderung terbuka ke blok barat membuka banyak kesempatan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia, terutama tenaga dan teknologi dalam bidang eksplorasi uranium. Pada tahun 1969, negara Prancis membantu dalam eksplorasi uranium di Kalimantan. Beberapa tahun kemudian, Jerman membantu dalam prospeksi sumber daya uranium di Sumatera Barat. Selanjutnya, Batan juga melakukan eksplorasi uranium di Irian Jaya. Namun, dari ketiga eksplorasi tersebut didapatkan hasil yang belum memuaskan. Pada tahun 1979, Batan membangun reaktor kedua di Yogyakarta yang bernama Reaktor Kartini. Kemudian pada tahun 1987, reaktor ketiga yaitu Reaktor G.A. Sewabesi dibangun di Serpong. Batan juga melaksanakan penelitian di bidang isotop dan radiasi untuk kepentingan pertanian sejak tahun 1966. Batan bisa dikatakan telah sangat sukses menjalankan penelitian di bidang isotop dan radiasi untuk kepentingan pertanian dan kesehatan. Namun, harapan Batan untuk memanfaatkan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir masih belum tercapai. Era seterusnya, pembangunan PLTN skala komersial terus menjadi tarik ulur. Prospek terbesar PLTN pernah ada saat Gus Dur menjadi presiden pada tahun 1999. Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Muhammad El Beredey, mengunjungi Indonesia yang dilakukan atas undangan dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan di mana IAEA akan membantu Indonesia dalam mengembangkan rencana pengenalan tenaga nuklir. IAEA setuju membantu dana penelitian. Proyek tersebut diberi nama Comprehensive Assessment of Different Energy Source for Electricity Generation in Indonesia atau disingkat KADES. Sayangnya, proyek ini meredup pasca lengsernya Gus Dur dari presiden. Era setelahnya, kita lebih sibuk dalam hiruk-pikuk politik kekuasaan. Batan telah lama mempersiapkan peta rencana program pengembangan tenaga nuklir. Berdasarkan rencana tersebut, pembangunan PLTN pertama akan dimulai pada tahun 2010 dan PLTN kedua
setahun setelahnya. Pada tahun 2016, PLTN pertama akan mulai beroperasi secara komersial, diikuti oleh PLTN yang kedua, dan seterusnya sampai PLTN keempat dengan kapasitas total 4.000 MW. Namun, pada tahun 2007, terjadi protes dan demonstrasi oleh penentang nuklir terhadap rencana pembangunan PLTN Muria. Ini menyebabkan penundaan pembangunan PLTN hingga pada saat ini. Studi tapak pembangunan PLTN juga pernah dilakukan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa bagian barat dan di Pulau Bangka. Studi tapak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa bagian barat tidak memperoleh tapak yang sesuai, sedangkan studi tapak di Pulau Bangka memperoleh 2 calon tapak yang sesuai, yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan di Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karena situasi politik dan pro kontra di masyarakat, pembangunan PLTN di Pulau Bangka masih belum dilaksanakan. Perjalanan Indonesia untuk mengadopsi energi nuklir sebagai bauran energi bersih belum ada titik cerah. Nampaknya perlu ada political will yang sangat kuat dari pemegang kekuasaan. Perjalanan nuklir kita sudah lebih dari 50 tahun, seharusnya sudah sangat matang dalam teknologi ini. Kemajuan teknologi pertanian dan kesehatan di negara maju juga banyak didukung oleh turunan dari teknologi nuklir. Nuklir bukan hanya simbol pengetahuan, namun juga bisa menjadi alat posisi tawar negara. Negara yang memiliki PLTN dianggap memiliki kemandirian energi yang tinggi dan kemampuan pertahanan yang kuat. Teknologi nuklir kita sudah begitu matang, engineer-nya memiliki kapabilitas yang kuat. Pertanyaannya, kapan kita akan berani mewujudkannya?